Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan bagi umat Islam di dunia. Lantas, apa saja keutamaan bulan Ramadan? Mengutip buku Panen Pahala dengan Puasa karya Ahmad Iqbal, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, karena begitu banyak keutamaan di dalamnya. Karena itulah bulan ini menjadi momen tepat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada bulan Ramadan ini, seluruh umat Islam diperintahkan untuk berpuasa sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan berita gembira kepada umatnya terkait bulan suci Ramadan ini. Nabi Muhammad bersabda, "Sungguh, kebahagiaanlah bagi orang-orang yang melalui bulan Ramadan ini dengan berpuasa, beribadah, dan melakukan amal soleh." Lantas, apa saja keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan? Berikut uraian selengkapnya. Keutamaan bulan Ramadan. Melansir dari buku Memantapkan Diri Menyambut Bulan Ramadan karya Abu Maryam Kautsar Amru, berikut keutamaan bulan Ramadan yang perlu diketahui setiap umat muslim. Yang pertama, bulan penuh berkah atau Syahrul Mubarak, bulan diturunkannya Al-Quran. Pertama, bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak atau bulan penuh keberkahan. Hal ini karena pada bulan inilah diturunkannya Al-Quran ke langit dunia untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah atau Syahrun Mubarakun. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya." Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jamik nomor 55. Yang kedua, semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Seperti diketahui, berpuasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Dengan demikian, puasa Ramadan menjadi salah satu pondasi keislaman seorang muslim. Baik buruknya keislaman seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia menjalankan puasa Ramadan. Jika seseorang bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasa Ramadan, maka akan menguatkan pondasi keislamannya. Yang keempat, puasa Ramadan mendidik untuk meraih derajat takwa. Tujuan akhir dari berpuasa Ramadan adalah mendidik seseorang meraih derajat takwa. Hal ini seperti dijelaskan dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ramadan akan mendidik kita agar istiqomah dalam bertakwa, sehingga mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, amalan puasa Ramadan pahalanya tidak dibatasi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan anak Bani Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa, amalan tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Yang keenam, semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa pada bulan ini mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barang siapa mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kewajiban di bulan yang lain." Yang ketujuh, adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika seseorang mengerjakan ibadah dan amal soleh pada malam itu, maka nilainya lebih baik daripada jika melakukannya selama 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran Surat Al-Qadr ayat 3. Yang kedelapan, waktu mustajab untuk berdoa setidaknya terdapat 3 waktu utama yang paling mustajab untuk berdoa di dalam bulan Ramadan, yakni pada waktu sahur berpuasa dan iftar atau waktu berbuka puasa. Yang kesembilan, penyebab diampuninya dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-10, puasa Ramadan menjadi penyebab masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Dari Sa'ad bin Sa'ad dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa, lantas mereka pun berdiri, selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-11, puasa Ramadan memberikan syafaat di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-12, orang yang berpuasa akan bergembira ketika bertemu Allah di akhirat. Dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, jangan pula berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci dan mengajak berkelahi, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat daripada bau misk atau kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Ketika berbuka mereka bergembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Allah mereka bergembira karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berpuasa itu disebutkan oleh Rasulullah akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika kelak nanti bertemu Allah di akhirat. Yang ke-13, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau misk atau kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-14, puasa Ramadan sebagai penebus dosa-dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Puasa Ramadan juga dapat menebus dosa-dosa yang telah lalu dengan syarat puasanya ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dosa-dosa yang akan datang akan diampuni hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jarak antara salat 5 waktu, salat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya, apabila tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim yang ke-15, dibebaskannya para penghuni neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan dan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka dan tidak satu pintu pun yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-16. Sedekah terbaik adalah pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-17. Umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Hadis riwayat Bukhari. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang sebagian kecil keutamaan bulan Ramadan yang wajib diketahui setiap umat muslim. Semoga semakin menambah semangat menjalankan ibadah Ramadan. Terima kasih.